Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid Bapak yang Bapak cintai dan sayangi. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di pagi yang cerah ini. Marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keselamatan kepada kita. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kebahagiaan kepada kita, mengenal rezekinya kepada kita, memberikan kesehatan kepada kita. Semoga yang sakit Allah cepat angkat penyakitnya, semoga yang sehat semakin sehat. Mudah-mudahan Allah juga mempermudah urusan kita, memberikan pertolongan dalam urusan kita, melancarkan urusan kita, menerima doa-doa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Baik murid Bapak, untuk hari ini kita akan belajar tema dan tahfiz ya. Di tema ini kita akan belajar PKN, pentingnya kita berterima kasih ya. Kemudian caranya ya, manfaat yang kita dapatkan kalau kita berterima kasih gitu ya. Oke, silahkan kalian buka halaman 61 dan 62 ya. Kemudian nanti Bapak juga akan menjelaskan tentang MTK. Setelah itu SBDP ya, SBDP kita akan belajar olahraga ya. Selanjutnya terakhir kita tahfiz. Baik, kita mulai dari halaman 61. Tidak usah kalian catat, cukup kalian lihat saja, perhatikan dan dengarkan ya. Alangkah pentingnya ya, alangkah bermanfaatnya, senangnya gitu ya kalau kita sering mengucapkan kata maaf ya, atau terima kasih gitu ya. Nah, kapan kita bisa mengucap kata terima kasih gitu ya? Apabila kita mendapatkan sesuatu kebahagiaan dari orang lain ataupun dari Allah ya. Kita sekarang membahas tentang berterima kasih kepada sesama manusia ya. Kalau kita merasa senang, dibahagiakan atau digembirakan, dibuat senang oleh orang lain, maka kita selayaknya harus mengucapkan terima kasih ya. Contohnya teman kita ngajak bercanda, teman kita memberikan hiburan, teman kita memberikan pertolongan gitu ya. Teman kita memberikan pertolongan kepada kita, otomatis secara tidak langsung teman kita sudah mengurangi beban kita ya. Beban yang ada dalam pikiran kita, beban yang ada dalam hidup kita sudah berkurang. Nah, tindakan kita ya sebagai terima bantuan atau pertolongan, kita harus mengucapkan terima kasih ya. Nah, karena teman kita memberikan pertolongan, maka kita harus berterima kasih. Mengucapkan terima kasih itu sangat murah ya dan sangat mudah ya. Nah, kalau kita berterima kasih kepada orang ya, orang lain itu akan semakin segan gitu, maksudnya itu semakin senang untuk membantu kita gitu ya. Itu pentingnya kita mengucapkan terima kasih. Kemudian pentingnya kita mengucapkan kata maaf kepada seseorang ya. Yang pertama, apabila kita berbuat salah, tidak berbuat salah pun setidaknya atau sebaiknya kita mengucapkan minta maaf. Contohnya, saya tidak bersalah kan, tetapi saya pengen lewat di depannya orang yang lebih tua ya, maka saya mengucapkan maaf, permisi gitu. Nah, saya pun tidak bersalah, hanya saja saya ingin minta maaf untuk menyeberang, untuk lewat di depannya gitu ya. Nah, apalagi bagi orang yang berbuat salah. Contohnya Bapak berbuat salah kepada kalian gitu ya di kelas, Bapak marahin kalian di kelas ya, kalian bersalah. Nah, meskipun kalian bersalah, karena Bapak sudah marahin kalian, maka setidaknya nanti di akhir cerita atau sebelum menutup kelas, Bapak itu seharusnya dan harus minta maaf ya. Kalau biasanya kan kadang orang itu malu untuk mengucapkan maaf gitu ya. Nah, kalau memang malu,
kalian panggil orangnya itu, ucapkan bapak minta maaf atau saya minta maaf karena sudah marahin kamu gitu ya. Pak, kan saya lebih muda pak, ngapain bapak minta maaf kemudian salah. Nah, gimana ya, begini, orang yang lebih tua itu sebaiknya mengajarkan anak yang lebih muda untuk minta maaf ya. Kemudian anak yang muda seharusnya ya selalu mengucapkan maaf kepada orang yang lebih tua. Entah kalian mau bersalah ataupun tidak, kalian harus biasakan mengucapkan minta maaf gitu ya. Kemudian kalau kita minta maaf, hati kita akan lega gitu ya. Contohnya ada masalah gitu ya, apa ya, masalah kesalahpahaman gitu ya. Nah, kalau Bapak mempunyai salah kepada kalian karena salah paham ya, karena teman teman kalian berantem atau segala macam, atau kalian diadu domba, ternyata Bapak salah. Nah, kemudian itu nanti akan menjadi beban Bapak ya kalau Bapak tidak minta maaf ke kalian. Kalian pun sama seperti itu, sesama teman kalau kalau salah paham silakan kalian minta maaf, jangan sungkan, jangan malu ya, jangan berat gitu ya, jangan jaim itu jaga image ya, apa namanya ya, derajat kalian tidak akan turun ya jika kalian minta maaf ya, malah nanti derajat kalian akan naik gitu ya. Allah yang akan menaikkan derajat kalian ya. Oke. Apa manfaat ketika kita berbuat baik atau saling memaafkan ya? Yang pertama di halaman 62 itu menciptakan kenyamanan dalam hati ya. Hati kita akan tenang, tentram, sudah plong, masalahnya sudah kelar gitu ya. Kemudian lebih menghargai diri sendiri, mengaku kalau diri sendiri itu salah gitu ya. Mempererat hubungan, kalau kita sudah meminta maaf, gak ada salah ya, dosa kita gugur, maka hubungan kita kembali sebagai teman. Kemudian menghindarkan stres ya. Nah, kalau kita gak minta maaf, terkadang itu kalau masalah itu tidak cepat diselesaikan dan saling memaafkan, maka akan menjadi beban gitu ya bagi kita sendiri ya. Kita akan pusing sendiri gitu ya, stres ya. Nah, itu terkadang Bapak juga pernah ngalamin gitu. Makanya kalau Bapak berbuat salah, Bapak ingin bertemu langsung sama orangnya, ingin bertanya langsung kepada orangnya gitu, biar masalah yang ada di Bapak itu cepat hilang gitu ya, biar cepat ketemu solusinya gitu ya. Nah, kalian sama nanti kalau ada masalah kalian sama teman, cari teman itu, orang yang mengatakan itu cari gitu ya. Jadi nanti kamu tahu ya sebenarnya kesalahan itu ada di mana, biar tidak menjadi unek-unek kalian gitu ya, biar kalian tidak menjadi beban gitu ya, biar tidak berat ya. Kemudian menyebarkan kebaikan yang lain. Insya Allah kalau kita berbuat baik, saling memaafkan, berterima kasih, insya Allah kebaikan yang lain akan datang kepada kita. Contohnya kejujuran ya, kejujuran nanti insya Allah dalam hati kita, ikhlas dan sabar ya, kita insya Allah akan tertanam dalam diri kita. Oke, itu pelajaran PKN. Sekarang kita masuk di pelajaran MTK ya. Nah, perhatikan pelajaran MTK ini sekarang kalian hanya belajar dasarnya ya, pertukaran pada penjumlahan. Kalian sekarang harus perhatikan baik-baik. Kalau ini masih dasar, kalau nanti di kelas 4-nya kalian sudah masuk di barisan, hampir sama seperti ini ya, cuma nanti dijabarkan. Nah, ada pertukaran pada penjumlahan, ada pertukaran pada pengurangan, ada pertukaran pada perkalian gitu ya. Sekarang kalian penjumlahan, akan tetapi kita hanya belajar di penjumlahan dan perkalian gitu ya. Kemudian nanti kalau kalian ini paham, insya Allah nanti barisan di kelas 4 kalian akan paham gitu ya. Tapi bedanya apa Pak? Nanti kalian akan dijelaskan tentang bentuk tabel gitu ya. Nah, di sini Bapak mempunyai contoh. Nah, rumusnya ini seperti ini, A tambah B sama dengan B tambah A.
ini A, ini B gitu ya. Berarti nanti kalau dibalik B ditambah A gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. 120 ditambah 930 di buku paket kalian ya. Di halaman 62 hasilnya 1050. Kita balik ya, 930 ditambah 120 hasilnya sama 1050. Hanya penempatannya dibalik. Nah, sekarang coba kita kerjakan yang ini. 20 ditambah titik-titik sama dengan 50. Nah, berarti di sini berapa yang hasilnya? 50. 20 tambah berapa yang hasilnya 50? Tambah 3 tambah 30 ya. Tambah 30. Nah, tambah 30 hasilnya 50. Kita balik. 30 ditambah 20 hasilnya 50 sama ya. A ini B, ini B, ini A gitu ya. Hanya saja penempatannya dibalik. Nah, Bapak akan memberikan contoh yang 3 baris. Nah, seperti ini. 30 ditambah 15 ditambah 20. Nah, kalau seperti ini banyak ya, bukan hanya 2, tapi ada 6 baris. Contohnya ini. Yang pertama ada 30 tambah 15 tambah 20 sama dengan 65. 30 tambah 20 tambah 15 sama dengan 65 gitu ya. Kemudian 15 tambah 20 tambah 30 sama dengan 65. 15 tambah 30 tambah 20 hanya saja dibalik-balik ya. 15 tambah 30 tambah 20 sama dengan 65. 20 tambah 15 tambah 30 sama dengan 65. 20 tambah 30 tambah 15 sama dengan 65 gitu ya. Semuanya sama, hanya dibolak-balik gitu ya. Ini A B C. Kemudian ini A C B. Kemudian ini B C A. Kemudian ini C A B. Kemudian ini C B A. Kemudian ini C A B. C A B enggak ada ya. Ini C A B. Nah, benar ya. Ada 6 kotak atau 6 baris ya. Nah, itu pertukaran dalam penjumlahan. Nah, terkadang nanti di sini kosong. 30 tambah titik-titik tambah 20 sama dengan 65. Nah, kalian cari berapa? Ya, contohnya begini ya, Bapak kosongin dulu. Contohnya begini, nanti ada soal seperti ini. Berapa hasil dari 30 tambah titik-titik tambah 20 tambah 65. Nah, kalian hitung. 30 tambah 20 itu sama dengan 50. Kurangnya berapa? Kurangnya 15 gitu ya, 15. Nah, 30 tambah 15 tambah 20 sama dengan 65 ya. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk di apa ini namanya? Ini dicatat ya MTK-nya ya. MTK dicatat ya. Jangan lupa. Kemudian ini kita sekarang belajar olahraga ya. Olahraga di sini Bapak akan jelaskan materinya, teorinya ya. Oke, cara memutar badan ya. Cara memutar badan bagaimana Pak? Cara memutarnya. Nah, perhatikan kalian berdiri, posisi berdiri, kemudian kedua tangannya ditaruh di pinggang ya. Di pinggang begini. Nah, kemudian kamu serong kanan ya. Setelah itu, nah, serong kanan boleh, serong kiri boleh. Serong itu bukan ngadep ya. Kalau ngadep ke sini 90 derajat, tapi kalau serong itu hanya segini doang ya. Nah, 90 berarti di sana sekitar 45 ya. 45 derajat ya. 45 derajat ya. Kemudian kalian berdiri tegak lagi. Kemudian tangannya diulurkan. Setelah itu tangannya kalian nunduk badannya ya. Nunduk sampai kedua tangannya itu menyentuh jari ya, menyentuh jari seperti ini. Setelah itu satu tangan disilang ya. Yang tangan kanan megang tangan kiri. Kemudian dibalik
tangan kiri megang kaki kanan gitu ya. Yang pertama tangan kanan megang kaki kiri, kemudian tangan kiri megang kaki kanan. Setelah itu kalian berdiri, kemudian ditekuk ya, ditekuk ke atas sambil menengadah ke atas gitu ya. Nah, itu namanya kita olahraga pemanasan ya, memutar dan meliukkan badan. Oke, itu saja untuk tema. Sekarang kita masuk di tahfiz ya. Oke, di tahfiz ini kalian sudah masuk di 16 ya, sekarang 16 sampai 20 ya. Oke. Bapak akan contohkan bacaan 16. Oke, kebetulan di sini dari 11, Bapak bacakan dari nomor 11 dulu ya, biar lebih banyak pahala kita. Contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Fakku raqabah aw it'amun fi yaumin dhi masghaba yatiman dha maqraba aw miskinan dha matraba thumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw marhaman. Ulaika ashabul maimanah walladzina kafaru biayatina hum ashabul masy'amah alaihim narum muqsadah. Nah, shadaqallahul adzim. Oke, kita mulai dari au miskinan dha matraba ya. The au miskinan dha ya. Kemudian summa dengongnya panjang 2 harakat. Summa kana minal ladzina amanu. Ini a bukan a. Amanu watawasaw bukan saw. Watawasaw bis sabri. Watawasaw bis sabri bukan sabri, sobri ya. Watawasaw bil marhamah. Bil marhamah. Ulaika 5. Ulaika ashabul maimanah. Ini as bukan as. Sod soswi subas ashabul maimanah. Terus walladzina kafaru biayatina bukan bi'a. Ini huruf a, alif, mangap, keluarkan, jangan ditahan. Biayatina. Nah, kemudian biayatina hum ashabul masy'amah. Ini as sod mash shin mash penuh besar. Mash bukan mas. Mash alaihim narum muqsadah. Muqsadah. Hamzah itu sama kayak alif. Hamzah mu bukan mu, bukan ngeden mu, bukan begini mu soda gitu ya. Mu soda tipis, mu soda ringan ya, ringan mu soda. Nah gitu ya. Itu saja untuk materi hari ini. Berarti ini dikumpulkan besok. Untuk hari ini berarti kalian rekaman yang nomor 11 sampai 15 ya. Bapak akan koreksi ya. Oke, itu saja untuk materi hari ini. Untuk tugas tema Bapak akan kasih hari Jumat ya. Sebelum kita di tema, subtema berikutnya ya. Oke, Bapak akan kasih
besok hari Jumat. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.